Setelah kita berhasil membuat footer ya teman-teman, kita lanjutkan membuat posisi header sini. Ini baru ada 3 ya. Ada 3 itu home, dashboard, sama instructor registration ya. Ini bawaannya. Kalau kita klik instructor registration, jadi nanti instructor bisa mendaftar, tapi ini belum terlihat ya karena belum kita setting. Kemudian kalau dashboard juga demikian ya. Kalau kita klik, nah, kembali ke adminnya, admin yang kita sendiri, dan ini masih 0 rupiah karena kita belum juga untuk apa namanya ada yang daftar ya course kita. Nah, belum ada yang daftar, masih 0 enrollnya, tapi kita sudah memiliki 3 courses ya dari admin itu sendiri. Dan kemudian ini untuk yang dashboard ya, dashboardnya selanjutnya kita coba atur untuk bisa diakses ya data course-nya dan juga apanya student registration dan sebagainya ya. Baik teman-teman, kita langsung ke dashboard-nya dulu ya. Kita klik kembali ke home dulu. Kita masuk ke sini. Nah, sebelum kita atur ya untuk di menu ya, menu di sini ya teman-teman ya. Kita tambahkan dulu plugin ya. Plugin itu namanya if menu ya. Jadi itu nanti login misalnya atau yang lain akan tampil itu jika belum login. Tapi kalau kita login maka itu akan tidak tampil. Nah, kita tambahkan add new. Ya, kita ketik aja di sini if menu. Kita scroll ke bawah ya, yang yes, teman bisa gunakan yang ini ya. If menu visibility control for new items install now. Oke, activate ya. Activate. Selanjutnya kita masuk ke appearance ya, di sini kita klik yang menu. Nah, kemudian ini sudah ada ya, ada 3 ya, 3. Ini primary, oke lah, kita setting pakai primary. Oke, primary menu sudah ya. Selanjutnya kita coba tambahkan misalnya dashboard sudah ya. Kita klik di sini ya, view all over pages. Terus my account ya, account sama dengan dashboard tadi. Student registration ya, boleh tambahkan nanti student registration-nya. Kita klik saja. Jadi siswa bisa mendaftar untuk walaupun belum membeli course teman-teman. Tapi kalau teman-teman memberikan sesuatu yang free ya, jadi sebelum dia beli atau itu boleh untuk menjadi member dulu. Oke, sudah ya. Nah, kemudian account sama dengan dashboard sebenarnya ya. Oke, sebentar itu dulu aja ya. Dia ada 4 add menu ya. Menu, selanjutnya kita save menu. Menu ya. Kemudian kita hapuskan dulu, rapikan. Nah, coba kita refresh dulu ya. Oke ya. Ini contoh ya. Misalnya saya coba buka untuk di browser yang lain ya dengan nama yang berbeda. Klik ya, kita masuk ke sini. Nah, ini namanya adalah, kita buka di browser yang baru ya. Oke. Nah, di sini ya. Baik, kemudian coba masuk ke salah satu course ya. Salah satu course kita ambil dulu yang free. Nah, kalau yang free ini
Di sini akan nampak terlihat ya, terlihat langsung ke start learning karena ini free. Kemudian ke bawahnya sama ya, kita bisa melihat beberapa course-nya. Ini sengaja ya, sebagai contoh hanya 6 course, 6 video tutorial. Kemudian coba kita masuk ke start learning. Nah, ini langsung tampil seperti ini. Apakah kita masuk ke dashboard-nya? Nah, artinya apa? Kita masuk ke dashboard ya. Kita nggak bisa masuk ke kenapa? Karena belum terdaftar. Nah, meskipun juga bisa langsung ke videonya, ya videonya. Oke, coba kita masuk dulu ke ininya, ke dashboardnya ya, ke dashboardnya dengan cara mendaftar ya. Daftar, create new account ya, atau bisa melalui student registration ya, sama saja ya. Nah, oke, kalau itu coba saya daftarkan dengan email yang lain ya. Nama saya Sutrisno, kemudian last name-nya misalnya Bejo ya, dari diberi saja. Username-nya saya gunakan Sutrisno saja. Kemudian emailnya pakai email yang ini. Password-nya saya tulis ya. Oke, confirm password. Oke, setelah itu baru register. Nah, ini sudah terdaftar ya, sudah terdaftar untuk sebagai siswa ya. Nah, dan di sini ada kolom become an instructor. Jadi ketika member ya untuk menjadi student untuk ngambil course-nya, bisa juga dikasih kesempatan untuk bisa menjadi seorang tutor ya atau instructor dengan cara klik become an instructor. Tapi itu nanti saja ya. Artinya apa? Artinya tidak hanya join ya sebagai pengguna, tapi sebagai pemberi suatu tutor dengan menginput beberapa course yang dimiliki. Prosesnya sama ya, hanya bedanya kalau admin itu bisa melihat keseluruhan ya, keseluruhan seperti ini ya, keseluruhan dari seperti ini komplit ya, tapi sebagai instruktur itu hanya terbatas. Oke, kalau gitu kita coba aja langsung ya untuk sebagai instruktur kita klik ya. Tapi ketika klik itu tidak otomatis langsung jadi instruktur. Itu perlu di-approve dulu oleh admin. Nah, jadi tidak otomatis ya. Ini sudah klik ya, apply to become instructor. Ini already applied for instructor. Sudah melamar sebagai instructor. Kemudian ya, sini belum tampil ya, kenapa belum di-approve. Coba kita lihat di adminnya, apakah sudah ada pendaftar baru ya sebagai instructor. Kita bisa masuk, coba ke sini ke bagian instructor. Nah, di sini udah masuk ya, Sutrisno Bejo ya. Nah, di sini masih pending. Karena apa? Karena belum di-approve. Oke, coba saya approve ya. Approve. Nah, ketika ini di-approve ya, nah ini udah berubah jadi approve ya. Dan suatu saat pun ya sebagai admin ketika tutor itu misalnya sedikit misalnya mengalami suatu penghambatan atau mengalami suatu pelanggaran ya, sanksi bisa di remove ya sebagai instructor, masuk ke draft ya, atau di blok aja misalnya kan. Nah, gitu. Nah, ini coba kita tengok lagi di dashboard student ya. Nah, kita refresh. Ini belum tampil ya, masih dashboard seperti ini, tapi saat nanti kita di refresh ya, kalau di approve, ini akan berubah menjadi ada dashboard instructor. Oke, coba kita refresh dulu. Oke, terus lagi. Oke, coba kita klik dashboardnya dulu ya.
sharing dashboard. Klik ya. Ini sudah di-approve. Oke, kemudian coba di setting dulu ya, setting. Nah, ini ya. Ini sudah tampil untuk halaman instrukturnya di sini. Ini dashboard instruktur ya. Tadi sini sudah berubah ya. Jadi add new course. Nah, di sini kolom untuk menambahkan course-nya ya. Oke. Baik, ini untuk yang contoh sebagai ininya apa namanya untuk dashboard-nya. Kemudian ya kita coba setting untuk header-nya ya. Untuk header sini menu-menunya kita masuk ke halaman dashboard admin dulu ya ini. Oke, sini dashboard. Kita bisa menambahkan beberapa tampilan ya menu di sini. Di sini ya untuk instructor registration atau registration apakah perlu ditampilkan ya. Nah, kalau menurut saya akan coba menghilangkan menu utama instructor registration sama student registration. Karena nanti biarkan dulu ya, misalnya seorang instructor menjadi member dulu ya, baru dia bisa mendaftar sebagai instructor ya. Oke, baik kalau gitu langsung saja kita kita buat login ya. Nah, kita buat login. Kita bisa gunakan copy ini dulu ya, loginnya pakai ini aja ya, kita copy. Nah, kemudian kita simpan dulu di notepad ya, ini untuk login ya. Login bisa gunakan dashboard ya, karena bagaimanapun juga kan kalau klik dashboard nggak bisa, harus login dulu. Bisa melalui itu nanti saat dia belum punya akun dia akan terarah ke student registration. Oke, kemudian ini untuk bisa kita lihat untuk lihat my profile ya. Nah, my profile juga kita bisa copy dulu ya, copy my profile. Kemudian di sini my profile ya. Oke, ini ada purchase history juga boleh ya, atau my course lah nanti ya, disebut my course. Ini belum ya, belum ada yang dibeli. Oke, course boleh ya, kita ganti nama dengan my course. Oke. Nah, kemudian sudah ya. Nah, oke, itu aja dulu sementara untuk yang bagian ini. Kalau kita di sini ya, dashboard sama ya. Kemudian jadi kita masuk dashboard ya, kita misalnya masuk ke logout ya. Logout. Nah, kan tadi seperti ini juga sama, dashboard juga ya. Nah, dashboard juga. Jika ketika mau login lagi ya, ya kita masukkan ke sini ya sebagai nih emailnya aja, kemudian password. Nah, ada masuk ya. Nah. Ya. Oke, kita masuk ke sini, kita atur ya. Kita atur, masuk ke admin, kemudian masuk ke pengaturan ya. Ke pengaturan appearance, masuk ke menu. Kemudian untuk yang instructor registration ya, ini bisa saja jadikan satu tombol ya, misalnya tanpa kita hilangkan, jadi tombol aja, kita jadikan tombol baru ya, tombol baru kita buatkan saja kita ambil yang
apa namanya, ya kita gunakan ini aja, custom link aja ya. Nah, ini orangnya nggak usah pakai ya. Teksnya adalah registrasi. Nah, tadi nanti ada registrasi untuk teacher maupun sebagai student. Nah, add to menu ya. Add to menu ini sudah tampil di sini, kita naikkan ke atas ya. Boleh kita geser ke sebelah yang sudah dijadikan submenunya. Oke, nah itu aja ya. Ini registrasi, dashboardnya sudah. Kemudian untuk login ya, kita bikin akun login. Pastikan di sini ya untuk yang ini login ya. Kita copy aja ya, masuk ke dashboard ya. Copy, kemudian pastikan di sini login ya. Add to menu ya. Nah, ini login ya. Login. Kemudian kita buat dashboardnya bisa kita ubah dengan my account sebenarnya ya. Oke, kita bisa ubah menjadi my account. Oke. Kemudian ya di sub ini my account kita bisa tambahkan salah satunya lah seperti ini. My profile ya. Kita copy dulu. Kemudian pastikan di my profile. Oke. Itu menu ya. Menu kita tarik ke atas ke sini. Kemudian juga kita tambahkan my course ya. Course, copy ya. Pastikan di sini my course ya. Itu menu ya. Oke, nah sekarang kita atur ya. Supaya saat kita udah login ya, tombol login tuh nggak muncul lagi ya, nggak muncul lagi. Jadi apa namanya, login hanya tampil ketika kita belum login. Nah, caranya begini. Sebelum kita save dulu aja ya, save menu dulu aja. Save menu, kemudian kita coba tengokkan di sini apakah sudah ada perubahan ya. Untuk yang ini kita klik home aja. Sudah berubah ya. Ini ada home, ini my account ya. Ini ada dua submenu, registrasinya ada dua, instructor sama student. Ini login ya. Nah, login. Tapi ini masih tampil ya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan tampilan ini? Karena ini kan sudah login nih. Login ya. Tadi ketika sudah login ini tidak tampil. Nah, sebelumnya sudah pernah kita kita cek dulu ya di plugin apakah sudah ada. Ini udah ada ya, udah ada if menu ya, sudah kita install di plugin if menu-nya, sehingga kita bisa klik ini aja ya. Ini login, kemudian di sini ada enable visitor role. Klik aja, di sini aja ya. So if it is administrator ya. Coba ya, kita klik aja, coba save menu. Save menu, kita klik sini, coba tampilkan. Hilangkan, nggak ada ya. Nggak ada untuk yang apa namanya, menunya. Kemudian ya, untuk keluar ya, kita bisa masuk ke my account ya. Di sini ada logout ya. Oke, kita logout. Nah, ini kan. Nah, ketika logout ya, kita masuk ke home ya, misalnya. Nah, ternyata belum tampil juga ya. Nah, bagaimana untuk menampilkan ini? Apa namanya? Karena tadi disetting sebagai administrator ya. Nah, sekarang kita ubah ya. Jadi ini hanya untuk administratornya aja. Kita ubah, klik lagi, bukan sebagai so if is administrator. Kita coba klik ya. Nah, kita show ya. So if it is login ya, kita klik. Nah, oke, coba save menu. Nah,
Coba kita refresh. Oh, belum tampil juga ya. Coba kita klik dulu lagi. Nah, masih belum tampil ya ketika kita belum. Oke, kalau kita klik ini akan masuk ke sini ya. Oke, coba kita ubah lagi, bukan itu login, tapi kita coba setting lagi. Atau kita ubah dengan hide ya. Hide, bukan show ya. Hide if it is login. Jika sudah masuk, maka disembunyikan tombol login tersebut ya. Kita save menu. Coba ya, kita refresh, masuk ke browser yang lain. Nah, tampilkan ya. Nah, kenapa? Ini tampil ya, karena kita belum login. Saat kita login ya, it is hidden ya, tersembunyi. Ya, sesuai dengan settingan tadi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa setting di sini ya, di if-nya ya. Apakah ini perlu tampilkan juga my account-nya ketika sudah login misalnya? Oke, kita yang ini dulu cek ya. Cek kita login ya, kemudian nah, kita login ya. User saya, kemudian oke. Masuk ya. Nah, saat masuk pun ya, saat masuk kita tidak perlu ada tombol registrasi. Kenapa? Karena kita sudah registrasi. Nah, jadi kita bisa sembunyikan juga seperti tadi ya loginnya. It is hidden ya atau hide ya saat kita sudah login ya. Jadi cukup hanya tampil my account saja. Dan nanti kita bisa masukkan my account ya. My account bisa saja kita tampil ya saat saat kita masuk kita belum masuk ya. Nah, kita atur lagi ya untuk registrasi dulu disembunyikan saat kita login. Masuk ke sini, kita klik yang registration ya. Coba kita setting ya. Setting sama seperti tadi, enable visibility, kita gunakan hide ya. Ininya saat kita login. Login ya. Oke. Save menu ya. Nah, kita cek lagi ya, apakah masih tampil. Nah, hilang ya. Nah, kenapa? Karena ya, kita udah masuk ya. Kalau ingin jadi teacher tadi, nanti kalau ini tinggal as a teacher ya, karena ini sudah sebagai teacher sehingga tidak perlu lagi. Tapi saat kita log out ya, log out, udah kita akan tampil semuanya di sini. Nah, sehingga nah sekarang ya, sekarang bagaimana menghilangkan ini? Menghilangkan ini saat kita belum login. Ya artinya apa? Artinya nggak punya my account karena kita belum login. Jadi ini perlu disembunyikan ya saat login, saat belum login. Nah, kita coba ya, kita masuk lagi ke sini. Log my account-nya ya. Kita klik, kemudian sama kita enable. Hanya saja ini hide ya saat logout. Nah, bisa aja nggak logout misalnya ya. Logout ya. Oke, editor. Login nggak ada ya, nggak ada. Oke, berarti kita masih gunakan show ya, if it is login ya. So if it is login, terbalik ya. Kalau di hide sekarang login ya. So if it is login. Jadi saat kita belum login ya tidak terlihat ya. Oke. Save menu ya. Ya, coba kita refresh ya. Nah, pasti ini akan menghilang ya, karena kita belum login ya. Oke, jadi dimiliki tampil saat kita login saja. Begitu juga yang kedua ini. Ini tidak akan terlihat saat kita sudah login. Oke, refresh ya. Nah, kan? Nah, tadi tidak ada tombol my account karena memang kita belum login ya. Login bisa saja tampilkan my account ya. Oke, tapi bisa setting seperti itu ya. Coba kita masuk ke login ya.
Oke, kemudian password-nya, login ya. Nah, kan tadi berubah ya, berubah yang pemennya registrasi apa loginnya ini akan menghilang di sini ya. Nah, itu. Nah, kita begitu juga tampilan di sini sama ya. Sama ya, kita ini belum di refresh ya. Oke. Nah, sama ya, sahabat ya. Iya, saat kita menampakkan login ya, udah ya, kita keluar dulu ya. Nah, kita keluar melalui logout ini. Tapi bagaimana caranya ya? Kita tambahkan tombol logout juga di sini nanti ya. Oke, baik. Kita masuk ke admin ya. Kemudian caranya gini teman-teman ya, untuk mendapatkan logout-nya. Jadi kita nanti sudah buat ini ya untuk yang apa dashboard-nya. Kalau kita buat logout ya, kita copy dulu aja. Kita pastikan di sini. Kita ganti apa namanya? Logout ya. Kemudian di sini slash itu tambahkan aja logout. Nah, logout begini. Ya, jadi hanya menambahkan logout ya setelah slash dashboard slash logout. Oke, kita copy dulu ya dari HTTPS-nya. Kita copy, kemudian kita tambahkan link baru ya. Link baru di sini kita pastikan di sini dulu, baru kita ketik logout. Nah, logout ya, add to menu. Add to menu, kemudian ya kita sudah tampil di sini, biarkan saja posisinya tetap save menu saja. Nah, save menu hanya saja ya, logout itu akan tampil saat kita sudah login. Nah, di terbalik ya. Nah, kalau di sini posisinya kita refresh sudah tampil logout ya, logout, nah itu tampil. Tapi agar ini akan salah satunya tidak terlihat ya, login akan terlihat saat kita belum login, dan logout ya akan terlihat saat kita sudah login. Jadi hanya ada satu tombol login maupun logout. Ketika login hadir, logout tidak ada. Ketika logout hadir, login tidak ada. Jadi kita harus setting seperti ini teman-teman. Nah, ini posisi sudah posisi logout ya. Tapi biar ini tidak tampil, akan tampil saat kita login. Jadi masuk ke sini, logoutnya kita setting lagi. Kemudian di sini enable juga ya. Dan ini hide ya, hide ya. Bukan hide, show ya, show, betul sudah show saat to login, is login. Jadi akan terlihat saat login. Nah, coba kita save. Sudah save, maka kalau kita pas ini posisi logout ya, ini harusnya tidak tampil ya. Coba kita refresh. Nah, teman-teman ya. Dan nanti akan ini terganti dengan logout saat kita login. Coba kita login ya. Oke. Email saya, kemudian login ya. Nah, itu kan teman-teman ya. Jadi sini sudah tampil logout ya saat kita sudah login. Jadi kita nggak perlu ke sini lagi ya. Logout di sini, cukup kita klik sini. Menghilang, kita login. Nah, satu lagi memperbaiki headernya. Nah, di sini tidak hanya tombol aja, tapi mungkin ada namanya ya. Ada namanya. Kita refresh yang ini ya, belum di refresh. Oke, the home ya. Nah, biar ada namanya seperti ini paling enggak ya. Paling enggak ada nama course-nya ya. Oke, baik. Jadi sederhana ya untuk menambahkan header itu sendiri. Kalau header, kalau ini sih pakai ini ya, pakai namanya tombol tersendiri ya. Jadi dua ya. Kita bikin yang sederhana dulu aja. Tadi kita masuk ke customize ya. Customize, kemudian setelah itu kita pilih yang header. Header ya. Oke, ini ada header builder, coba klik ya. Header builder. Kemudian kita masuk ke desain. Kita apa namanya?
Oke, jadi bukan generalnya. Coba site title ya, site title and logo. Oke, klik ini. Lah di sini udah ada site-nya ya. Nih kita klik saja di sini apa namanya untuk site title-nya. Klik ya, dan saya gunakan PG tutorial. Nah, tampil tuh ya. Tampil untuk bisa kecilnya nanti bisa diatur sendiri ya kecilnya. Itu aja sebenarnya sederhana ya. Kalau ingin dihilangkan juga ini bisa dengan cara yang sama ya. Ini hapus saja. Kejar publish. Nah, publish ya, coba kita refresh ya di usaha lain. Refresh. Nah, udah tampil ya. Kita masuk ke home ya. Ke home. Nah, ya. Nah, ini apa namanya? Kita login ke dashboard-nya, tapi course-nya masih belum banyak ya, baru satu yang gratis ya. Oke, kita masuk lagi. Oke, masuk my course ya. Ini udah ya, ini udah masuk ke dashboard-nya langsung. Aktif course ya, aktif course-nya karena belum ada yang beli ya. Tapi saat kita tadi udah masuk ke sini ya, masuk ke yang free ya, kita klik. Kemudian kita start learning ya, akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilannya aja langsung play video ya, play video dengan ya bertahap ya, dari pertama 2, 3, 4 dan seterusnya ya, seterusnya. Kemudian ini untuk tombol complete lesson jika sudah selesai ya. Oke, go course.com ya, masuk ke my account, tampil seperti ini ya. Dan ini total earning, ini khusus untuk yang tadi tutor ya. Kalau teman-teman sudah mendaftar sebagai tutor, menambahkan add new course ya, nah itu nanti kita bahas ya, bagaimana mendapatkan course sebagai tutor ya. Ketika ada yang beli atau register ya untuk course yang kita unggah, nanti akan ada pendapatan. Nah, kalau sebagainya sebagai tutor lah, beda dengan sebagai adminnya, nanti ada pengaturannya berapa untuk admin, berapa untuk tutor ya. Ya, demikian teman-teman ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas ya untuk settingan tutor LMS-nya ya. Kita setting dari instructor, student ya, pendapatan dan yang lainnya itu nanti ada di settingan tutor LMS. Ikutin terus tutorialnya. Untuk berikutnya akan kita bahas tutorial LMS ya, untuk settingan ini banyak sekali ya. Akan kita setting satu persatu. Demikian, semoga bermanfaat.